Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillah rabbil ardi was sama. Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah damai Indonesiaku, TV One, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Walhamdulillah rabbil alamin. Guru-guru kita, Ustazah Ibira, Habib, Bagir, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan taufik hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tema kita menarik sekali tentang dusta. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita yang ngaji hari ini diberikan kekuatan oleh Allah agar tidak termasuk orang-orang yang punya sifat dusta. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin buka tema ini dengan satu cerita dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nanti kita akan coba tarik apa benang merahnya dengan tema ini. Dalam manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diceritakan, Pak, seorang ulama besar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Satu ketika dalam perjalanan rihlah ilmiah beliau nyantri ke Baghdad, disangoni oleh ibunya 40 dinar. 40 dinar kalau dikonversikan ke rupiah lumayan itu, ratusan juta. Ini bekal untuk mondok, nak, kata ibunya. Pesan ibu satu, jangan pernah berdusta dan bersikap jujurlah. Apa pesan ibunya? Jangan pernah berdusta dan bersikap jujurlah. 40 dinar ini disimpan oleh ibu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di bawah ketiak di baju Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dibuat saku tetapi ditaruh di ketiak baju Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena kalau ditaruh di sini ini udah biasa. Kalau ditaruh di sini mungkin yang nyolong nggak kepikiran kalau ditaruh di situ tuh. Sama kayak ibu-ibu tuh, kadang-kadang nyimpennya di bawah kasur. Itu kayaknya sanadnya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, singkat cerita ternyata benar di tengah jalan ketemu sama tukang begal. Kata yang ngebegal, kamu bawa apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kecil ngejawab, saya bawa 40 dinar. Kaget malingnya, karena gak biasa-biasanya orang ditanya bawa apa ngejawab. Mesti dia menyembunyikan. Yang benar 40 dinar itu banyak loh. Karena dia bingung, dia panggil temannya. Saya keder ngelawan anak ini, coba kamu yang tanyain. Ditanya ulang sama orang pencuri yang lain, satu kelompok. Hei anak kecil, kamu bawa apa? Bener, saya bawa 40 dinar. Enggak percaya, dua maling udah nanya, dipanggil pimpronya. Mana pimpro? Kepala premannya datang. Woi anak kecil, kamu bawa bekal apa? Dia tetap menjawab, saya dititip oleh ibu saya 40 dinar. Kaget kepala premannya dan nanya, kalau begitu buktikan. Disobek saku yang ada di ketiak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan dihitung satu-satu. 1, 2, 3, benar 40 dinar. Mereka nanya, wahai anak kecil, apa yang membuat kamu begitu jujur dan tidak berbohong? Dia mengatakan, aku teringat dengan wasiat ibuku. Sebelum aku berangkat mondok, beliau memberiku 40 dinar dan mengatakan, wahai Abdul Qadir Al-Jilani, jangan pernah berdusta. Mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kecil, menangis preman-preman ini, tukang-tukang maling ini, mereka bertobat kepada Allah dan mengatakan, wahai anak kecil, kondisi yang kamu hadapi di jalan genting, boleh jadi nyawamu hilang, tetapi kamu tidak berdusta. Kamu jujur mengatakan ada di saku ketiakmu 40 dinar. Sementara kami, hari-hari kami berdusta kepada Allah dan berapa banyak dosa yang telah kami lakukan. Semua preman nangis. Dan akhirnya yang niat maling gak jadi maling. Akhirnya berubah jadi santri Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mereka lah yang mengantar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ke Baghdad. Halo, Assalamualaikum.
Masih hidup nggak nih? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Itu maling zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lah kalau maling zaman sekarang nggak cocok jawabannya begitu. Bawa apa? Ada 40 dinar di bawah meja, disikat. Iya. Mungkin bareng-bareng nyikatnya. Kita sekarang krisis budaya tolong menolong. Berubah dari tolong menolong ke tolong menyolong. Jadi korupsinya nggak sendirian, super team. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dikatakan ra'sudz dzunub al-kizbu. Induk dari dosa adalah bohong. Induk dari dosa adalah bohong. Dan dari cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita bisa ambil kesimpulan tentang bahwa al-adzwaq mu'din. Faqtanis qulubal arifin. Rasa itu maksudnya adalah akhlak. Al-adzwaq bimakna akhlak. Akhlak itu menular. Adzwaq, rasa itu menular. Saya makan buah yang asam, Bu. Apa buah yang asam? Belimbing misalnya. Atau apa, Bu? Kedondong. Atau jeruk yang sepet. Saya makan kedondong. Saya ngerasain asam, ibu juga meremelek di situ. Al-adzwaq mu'din. Rasa itu menular. Akhlak itu menular. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, betapa bening hatinya yang jujur itu menulari kejujuran kepada preman yang hatinya hitam dan akhirnya menjadi jujur juga dan bertobat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maksudnya adalah, saya sepakat tadi dengan ceramah Habib, bagaimana untuk memerangi dusta, kita mesti mulai dari rumah masing-masing. Ibu yang jujur, seorang ayah yang jujur harus mampu menularkan integritas kepada anaknya, mengajarkan kejujuran kepada anaknya. Bohong besar, kita ingin mengatakan ya korupsi adalah kriminalitas, tapi di rumah kita mengajarkan kebohongan kepada anak. Bahkan anak kita latih tidak boleh salah. Sehingga ketika dia salah, dia cari cara bagaimana dianggap tidak salah. Akhirnya berbohong. Itu kan yang terjadi sebenarnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu mari kita mulai dari rumah kita masing-masing, mendidik anak kita dengan akhlak kejujuran. Mudah-mudahan satu saat negeri kita ini ya diisi oleh orang-orang yang jujur. Boleh jadi kita benci sama korupsi bukan karena benci sama dosanya, tapi mungkin karena kita kagak dapat bagiannya. Maka itu dosa juga sebenarnya. Saudara, mudah-mudahan tema ini memberi kontemplasi kepada kita untuk berikhtiar dan mujahadah jadi orang yang jujur. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Azhari Nasution. Satu kisah, satu sirah yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Azhari tadi, mudah-mudahan memberikan ibroh ataupun hikmah agar tidak kita untuk menghindari kedustaan dan memulai kejujuran. Meskipun tadi yang disampaikan oleh guru kita memulai dari keluarga, hal yang terkecil terlebih dahulu untuk berkata jujur. Meskipun berkata jujur itu terkadang menyakitkan. Nah, berbicara katakan jujur itu menyakitkan atau pahit, itulah nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Ebira Hasanatina. Namun sebelumnya guru kita Ustazah Ebira sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee bagi jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya terkait tema hari ini akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee, tapi jangan lupa dipotong pajak. Baik, yang bisa menjawab pertanyaan saya silahkan mengangkat tangan, kemudian akan saya pilih dan silahkan maju ke depan. Pertanyaannya adalah, sebutkan dari pemaparan guru-guru kita tadi, salah satu bahaya bagi orang yang sering berbohong. Silahkan.
Boleh maju ke depan. Silahkan. Boleh disebutkan namanya? Perkenalkan, nama saya Rizkia Merin. Saya asal kota saya dari Jakarta Utara. Saya umurnya 20 tahun. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Oke, jawabannya adalah? Menurut saya dari yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz, jawaban saya adalah agar membuat hatinya keras. Berbohong dapat membuat? Berbohong dapat membuat hatinya hati seseorang tersebut menjadi keras. Menjadi keras. Baik, jawabannya benar. Alhamdulillah, selamat mendapatkan 1 juta rupiah. Baik, boleh diterima. Alhamdulillah. Jangan lupa dipotong pajak. Baik, terima kasih pemirsa, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.